Ibu Evi Herawati, 11 tahun di perbankan sebagai sales, supervisor, dan manajer. 4 tahun sempat sebagai business development di Sun Life dan 3 tahun sebagai business development di Tokyo Marine dan 1 tahun sebagai modul dan material development leadership di AIA, dan sejak 2018 hingga saat ini aktif di PT AJ Sentral Asia Raya. Nah, kita langsung saja belajar, dan semua agen-agen 3i, semua partisipan saya berharap untuk bisa berpartisipasi. Silakan mengetik nama di kolom komentar, nama dan juga daerah nontonnya dari mana. Dan simak baik-baik karena malam ini topik kita adalah soft skill, ya, soft skill, dan Bapak Ibu nanti akan menyimak informasinya, dan silakan menuliskan bila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya, supaya akan diseleksi 3 pertanyaan terbaik yang hanya berkaitan dengan materi yang akan disampaikan oleh Coach Evi. Nah, maka Bapak Ibu tulis di kolom komentar dan kita langsung akan dijawab oleh Coach Evi sendiri. Apa yang boleh dan tidak boleh, istilah-istilah kata yang perlu kita pahami supaya dalam penjualan ya kita tidak salah kaprah. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita langsung menyambut coach and trainer kita, Ibu Evi Herawati dari Surabaya. Selamat malam Coach Evi. Oke, selamat malam Bu Esther, selamat malam juga rekan-rekan semuanya, mitra 3i dimanapun berada. Baik, silakan Coach. Oke, langsung ya. Oke, ya, baik. Langsung. Baik, rekan-rekan, ini ada hubungannya dengan lanjutan ya. Saya memang dari dulu terkenalnya itu lebih kepada pemahaman dulu sebelum kita ngomongin skill ya, karena ada rentetan, ada hubungannya seperti itu. Kalau kemarin kita sudah membicarakan kenapa sih insurance itu penting ya, terus kemudian dari perkembangan asuransi sendiri di Indonesia itu sudah cakep banget. Nah sekarang rekan-rekan udah menjadi salah satu mitra kami dan wajib saya akan lanjutkan pelatihannya di aspek how to sell atau bagaimana cara sih mengedukasikannya yang baik dan benar sesuai dengan bidangnya kita nih di perusahaan asuransi. Di Facebook saya kan udah kenceng banget nih, jangan pakai menabung. Nah, pertanyaannya adalah, oke, kalau nggak bisa pakai kata menabung, pakai apa dong, Coach? Kan begitu. Nah, hari ini saya akan coba ajarkan bagaimana kalimat yang baik dan yang benar, kayak begitu. Tapi sebelum saya ajarkan, saya ada beberapa slide materi dulu ya. Ini sebagai awal, dari awal dulu supaya rekan-rekan bisa pahami. Ini dulu, saya akan coba buka. Sudah terlihat ya? Baik. Ya. Tujuan kita belajar hari ini adalah kita kan ingin berkembang, upgrade, berkembang tim kita, networking kita, itu kan kita pengennya itu. Tetapi kalau dirinya kita sendiri belum ada perkembangan, bagaimana kita bisa mengembangkan orang lain, bagaimana kita bisa menduplikasikan orang lain, ya kan? Apalagi kita bisa berjualan, kita cari mitra baru. Nggak bisa rasanya kalau kita nggak ngembangin. Nah, hari ini 1 jam ini saya akan coba isi ke Bapak Ibu supaya lebih berkembang, upgrade dirinya sendiri dulu supaya layak bisa mengupgrade orang lain. Kalau sudah seperti itu, networking kita jadi luas dan bisnis akan cepat masuk, kan begitu. Baik, di sini adalah efektif marketing komunikasi. Jadi ada komunikasi penjualan yang paling efektif, yang pasti nanti akan ada hubungannya sama bisnis kita ya di 3i Network ya. Hari ini pembukanya dulu ya. Kemudian rekan-rekan ya, sebelum saya ke tips, rekan-rekan harus tahu dulu, banyak sekali mitra gagal dalam menjalankan bisnisnya nih. Ini harus diketahui dulu, karena pertama, mitra tidak tahu apa pekerjaannya mereka. Itu dulu, ya. Jadi mereka mikirnya gini, ya kerjaanku kan sales, kerjaanku jualan. Ya, itu sebenarnya benar, tapi ya nggak benar juga, begitu loh. Di sini saya akan jawab ya. Tugasnya rekan-rekan bersama 3i Network adalah PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya untuk perusahaan besarnya. Itu adalah sebagai komunikator atau narasumber, sebagai komunikator wakil daripada perusahaan itu dulu. Jadi
bukan menjual ya, tetapi sebagai penyampai pesan kalau kita punya program kesejahteraan. Ya, kembali lagi tugasnya Bapak Ibu bersama PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya lewat jalur distribusi. 3i Network-nya tugasnya adalah sebagai narasumber wakil daripada perusahaan, yaitu PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, untuk menyampaikan program kesejahteraan yang bersifat komersil, yaitu program kesejahteraan 3i Network, sampai nasabahnya atau calon mitranya paham. Kalau sudah paham, akhirnya membeli. Sudah siklusnya seperti itu, cerita. Jadi bukan jualan, ya, cerita saja. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah niatannya jualan terus ditolak, kita kecewa, sakit hati. Tetapi kalau awalnya kita keluar adalah untuk bercerita, untuk ceritakan, itu kita fun, asik saja. Mau ditolak, mau diterima ya kita terima, karena kan kita niatannya kan bercerita, ya, supaya rekan-rekan tidak gagal dalam bisnis ini. Ketahui dulu tugasnya Bapak Ibu, yaitu sebagai narasumber, ya, wakil dari perusahaan kita, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, ya. Oke, yang kedua nih, Bapak Ibu harus tahu bagaimana cara melakukan pekerjaannya, ya. Bapak Ibu harus tahu melakukan pekerjaannya. Yang pertama, oh ya, aku sebagai narasumber dong, wakil dari perusahaan. Jadi sebagai narasumber, saya harus cukup informasi, saya harus cukup skill, ya, dalam mengkomunikasikan informasi yang ada di perusahaan. Jadi selain tahu selain tahu pekerjaannya, rekan-rekan juga harus tahu bagaimana cara melakukannya. Nah, hari ini nih, sesi ini nih, saya akan ajarkan bagaimana cara melakukannya yang menyenangkan, yang fun. 99,99% semua mitra 3i dimanapun berada, tingkat pendidikannya seperti apa, kalau pakai cara ini cakep hasilnya, ya. Ini sudah dibuktikan di Jawa Timur, sudah dibuktikan di Mataram, ya. Saya kan sudah diundang di sana, ya. Testimoninya saya screenshot, ya. Saya tanyakan, bagaimana kamu pakai metode saya? PD coach. Jadi nggak perlu ngarang-ngarang cerita yang aneh-aneh. Pakai metode ini langsung orang itu paham. Durasi untuk paham, durasi untuk mengerti itu cepat. Ya, jadi di slide tadi saya menyampaikan, Bapak Ibu, saya pastikan akan sukses, mantap, ya, kalau tahu tugasnya apa dan tahu bagaimana cara melakukannya. Dan saat ini saya akan kasih tahu ke Bapak Ibu semuanya, ya. Kemudian apa lagi nih? Yuk kita buka. Ya, oke, nih tujuan kita, ya, rekan-rekan, ya, di sini adalah rekan-rekan harus paham dulu tujuan kita atau tujuan coach untuk berikan edukasi ini, supaya teman-teman mitra tahu nilai seorang agen asuransi itu apa, ya kan? Nilainya, tugas dari profesi seorang konsultan keuangan itu bagi masyarakat itu seperti apa. Ini adalah caranya atau sarana untuk Bapak Ibu paham. Kemudian yang kedua, metode yang akan saya berikan ini adalah untuk menjadikan Bapak Ibu itu adalah bisa menjadi seorang yang lebih profesional. Profesional dalam hal apa? Profesional dalam hal komunikasi. Karena ini kan penjualan, ya kan? Bisnis baru ada kalau ada yang dijual, kan seperti itu. Nah, supaya rekan-rekan lebih profesional, ada seninya. Ini nanti seninya, ya. Kemudian apa? Ya, tujuan kita belajar ini, selain kita tahu value kita, oh ternyata jadi seorang financial consultant, oh ternyata sebagai seorang mitra 3i, itu kita kasih kebaikan loh buat orang lain. Nah, ya kan, kalau sudah kita tahu apa tugasnya kita value-nya tahu, otomatis kita dituntut untuk lebih profesional lagi. Dan kalau sudah seperti itu, nyambungnya ke sini, ke income. Ya, nyambungnya adalah ke income. Nggak bisa tiba-tiba income datang, ya. Harus ada proses-prosesnya. Seperti itu, ya, rekan-rekan. Oke, rekan-rekan, tanggung jawab, ya. Tanggung jawab, di sini saya tanggung jawab seorang financial consultant atau seorang mitra, itu seperti ini, ya. Bentar. Oke, kalau saya kecilkan kayak begini, masih bisa terlihat ya, Bu Esther, ya, materinya, atau hilang?
Atau saya buka lagi ya? Yang ada cuma wajahnya coach, jadi slide-nya hilang. Oh, hilang. Ya sudah, saya buka Ya, lagi. ya. Oke, nah, ya rekan-rekan ya, sekarang tanggung jawab Bapak Ibu nih bersama Mitra 3i itu bertanggung jawab sebagai komunikator ya, wakil dari perusahaan yang menyampaikan pesan positif, komersil, berupa program kesejahteraan dan mendapatkan feedback positif sampai dengan closing. Ini adalah tanggung jawabnya Bapak Ibu ya. Jangan dulu mikirin income, pasti akan ngikuti kok, beneran, percaya sama saya ya. Jadi kita ini harus pede dulu, tahu tugas kita, tahu bagaimana cara menyampaikannya ya. Pahami dulu ini tugasnya kita. Kita wakil daripada perusahaan yaitu PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Perusahaan besar dalam hal apa? Wakil dalam hal apa? Menyampaikan program kesejahteraan 3i Network-nya sampai orangnya paham dan akhirnya membeli. Nah, untuk itu rekan-rekan harus mempunyai keterampilan dalam berkomunikasi. Di sini rekan-rekan baca ya, merupakan suatu proses penyampaian informasi dari seseorang kepada orang lain. Itu adalah proses komunikasi. Nah, untuk itu rekan-rekan harus punya skillnya, yaitu kemampuan dalam mengekspresikan pemikiran, perasaan, keinginan melalui komunikasi verbal dan non-verbal. Saya stop share lagi, ya. Oh, di atas ada BOP ya, sebentar kalau saya tutup, nggak usah lah ya. Jadi rame ya di sini, baik. Untuk bisa menjadi seorang narasumber yang baik, rekan-rekan, ya, saya jamin 99,99% sukses. Kalau rekan-rekan bisa belajar mempunyai kemampuan dalam mengekspresikan komunikasi. Komunikasi itu bisa lewat verbal, bisa lewat non-verbal, body language. Ya, di bisnis ini rekan-rekan harus belajar dua-duanya. Ya, jadi rekan-rekan harus belajar mengekspresikan apa yang diyakini ini benar, yang diyakini ini baik buat diri kita dan juga orang lain. Nah, hari ini kita belajar komunikasi dengan ekspresi, maksudnya. Kan aneh aja kalau kayak gitu Bapak Ibu, saya dari PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, cuman secara audio aja, nggak ada ekspresi, orang juga males kan. Tapi kalau, Bu, kenalkan, kalau misalnya Bapak Ibu belum punya pensiun, nah, ini ada nonverbalnya ini dengan raut muka dan sebagainya. Dan ini harus berlatih, ya. Daripada kita mempeng kenceng aja nggak bisa, ya. Karena sudah terbukti dari Sabang sampai Merauke ya, kalau ditanyain mata indera, panca indera pertama apa? Mata. Artinya orang bisa tertarik dari mata, orang bisa tidak tertarik itu juga dari mata. Jadi hati-hati, ya, secara visual. Setelah itu telinga. Jadi mata dan telinga ini harus nyambung. Jadi kita sebagai mitra, kita harus membuat orang menarik. Bisa kunci secara psikologi dilihat dari mata dan juga dari telinga. Ini hari ini kita latihan. Ya, itu. Berarti kemampuan yang rekan-rekan harus miliki adalah kemampuan dalam mengekspresikan komunikasi secara verbal dan non-verbal, ya, secara body language. Nanti hari ini saya akan ajarkan. Ya, nah, ini rekan-rekan ya. Ketika memberi informasi, ketika kita prospek, gunakan kata kalimat yang tepat, mengesankan, dan nyata. Saya baca dulu semua. Dukung kata-kata Anda dengan bantuan visual. Berikan ilustrasi yang mudah dipahami. Gunakan bahasa yang umum. Nih, maksudnya begini. Pada setiap kali kita berkomunikasi, presentasi massal, one-on-one presentation, yang cuman dari rumah ke rumah, ya, dari tatanan aturan tadi itu rekan-rekan harus pertama gunakan bahasa yang jelas di awal. Jadi kalau saya bahasakan kayak begini, Bu Esther ngapain sih di sini? Nah itu sebelum orang tanya kayak begitu, Bu Esther itu juga harus menyampaikan, Bu Evi, saya mau menceritakan sesuatu. Nah langsung, ini tatanan secara psikologi ya, rekan-rekan harus belajar nih. Ya, nggak boleh cuma asal jualan, tapi yuk di-upgrade. Kan ada kan hypnoselling, apalah kayak begitu. Ntar diajarin deh yang kayak gitu-gitu ya kan. Tetapi kita untuk hypnosellingnya pakai komunikasi aja dulu. Ya, gunakan bahasa yang tepat. Yang kedua, tambahkan dengan bantuan visual yang bisa dilihat-lihat. Ya, tuh kan keren kan, saya punya duit banyak. Ya,
tapi ini tulisannya uang mainan ya. Ini adalah alat bantu visual. Ini adalah alat bantu visual. Ya. Jadi untuk mengedukasikan, menginformasikan bisnis 3i Network itu sangat gampang sekali kalau kita pakai bantuan visual seperti ini. Ya, durasi untuk bilang aku beli, aku ikut, aku join, aku mau gabung, itu durasinya tidak perlu lama karena secara visual, oh wow, nah, nanti akan saya ajarkan, ya seperti itu. Saya kembali lagi ke slide. Saya nggak kecepatan ya ngomongnya ya. Karena udah di kepala, enggak ya, oke. Ketika memberikan informasi, gunakan kata kalimat yang tepat, mengesankan, dan nyata. Loh, program 3i memang nyata kok. Saya datang ke Bu Esther itu, saya mau kasih perencanaan untuk warisan. Saya mau datang ke Bu Esther itu untuk perencanaan pensiun. Dan saya datang ke Bu Esther itu untuk memberikan opportunity supaya dapat income. Ya kan? Dan itu harus didukung dengan bantuan visual. Dengan bantuan visual. Contohnya begini. Saat pagi Bu Esther, Bu Esther, saya mau tanya, Ibu belum punya kan persiapan untuk pensiunan? Oh sorry, warisan dulu. Saat pagi Bu Esther saya mau nanya nih, ya, atau ceritakan deh kepada saya, Bu Esther. Saya tahu Bu Esther masih belum punya warisan kan? Kalaupun nanti Bu Esthernya bilang, oh sudah, warisan saya banyak, gampang. Nah justru itu saya kesini Bu, saya mau nambahin warisan Ibu, 60 juta cukup Bu. Silakan Bu. Terima, ini sebagai simbolis dari perusahaan. Terima dulu, ini sebagai simbolis dari perusahaan. Kalau perusahaan akan nambahkan warisan ini ke Ibu, terima. Taruh di mejanya. Ini sudah mulai praktek nih. Dari presentasi kita itu adalah yang dimaksud dari materi ini rekan-rekan. Ya, pada saat melakukan presentasi, gunakan kata kalimat yang tepat sesuai manfaat 3i Network-nya itu loh. Itu tolong disampaikan di awal. Jangan kebanyakan nih ya kalau saya survei. Coba prospek saya, waduh teknis banget. Bapak Ibu sudah tahu 3i Network. 3i Network itu bla 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 bla. Nah, saya jujur saya sebagai calon yang mau didatengin, apaan sih? Kayaknya enggak mantep. Aku lagi enggak butuh 3i Network. Tapi aku butuh ini loh. Kita nggak apa-apa, sampaikan 3i Network-nya itu nanti di belakang aja. Sampaikan di awal, tujuan kita ketemu sama Bu Esther itu apa? Untuk kasih manfaat. Ya kan? Kalau sudah presentasi di awalnya udah benar, baru. Ibu tahu program ini dari mana? Program ini namanya 3i Network. Ini yang memberikan bla 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 bla. Enak. Jadi 10 atau sampai 15 menit pertama nih, Bapak Ibu kalau sudah presentasi, harus klik dulu, harus kunci psikologi orang dulu. Jangan ceritakan 3i-nya dulu, tapi manfaatnya ini apa? Secara audio ceritakan, tetapi secara visual silakan diterima Ibu sebagai simbolis yang nantinya PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya akan mempersiapkan dana warisan. Nah untuk pensiun juga Ibu silakan diterima sebagai simbolis Ibu, nanti pada saat pensiun loh ya akan menerima. Nah diterima Bu, ini tambahan income nih. Kalau misalnya Ibu mau turut menjadi mitra pemasar kami untuk mensejahterakan orang lain, temennya, saudaranya. Mau Bu tiga-tiganya? Kan simple toh. Bisa karena terbiasa kan di sini ya. Ketika memberikan informasi, ketika melakukan presentasi, gunakan kata kalimat yang tepat, mengesankan sesuai dengan manfaat 3i Network-nya. Dukung kata-kata Anda dengan bantuan visual, bisa pakai uang-uangan mainan ini. Tapi yang uang-uangan beneran ya. Jangan ada gambarnya Mickey Mouse, Teletubbies, jangan ya. Jadi orang lagi down nanti udah lihat lihat apa waduh duit tapi kok dibalik lah kok ini Teletubbies kan ya enggak enak ya kan. Dukung kata-kata dengan visual, berikan ilustrasi yang mudah dipahami dan gunakan bahasa yang umum. Buat teman-teman orang-orang Jawa yang di Jawa Timur, kalau memang harus pakai bahasa Jawa, pakailah bahasa Jawa. Pakai bahasa daerahnya masing-masing, silakan supaya loadingnya enggak lama. Ya kan?
Tidak harus pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita nggak lagi ada di televisi kok ya. Memberikan pemahaman ke orang-orang itu kan pasti beda-beda. Jadi silakan pakai bahasa daerahnya masing-masing yang jelas, langsung to the point kepada manfaatnya. Ya, seperti itu. Di sini teman-teman ada 7 syarat yang dikenal dengan 7C ya. Saya klik langsung. Pada saat melakukan presentasi massal, one on one, ya, rekan-rekan harus menyampaikan apa ini ketutupan ini ya. Ini gimana ya cara ngilanginnya ini ya? Sampaikan apa ini? Ini ketutupan ini tulisan saya ini bisa dibaca Bu. Diklik aja Bu. Oh boleh. Jadi ini ada si waiting room ini saya klik aja. Iya klik aja. Oh. Di luarnya itu. Oh sebentar. Ah. Okay. Sembarang aja Bu. Sudah. Oh ya. Rekan-rekan, pada saat memberikan presentasi massal, one on one presentation, sudah jelas di sini, sampaikan dengan detail di awal mengenai tujuan dan manfaat daripada produk 3i-nya loh. Ya. Lengkap. Sudah jangan bertele-tele. Selamat pagi Ibu, seperti yang tadi saya ceritakan Ibu, ini ceritanya kenal nih sama Bu Esther. Bu Esther nih, saya mau cerita sesuatu. Atau boleh lah ya, saya dikit-dikit tanya lah ya Bu ya. Bu, sudah punya pensiun, sudah punya warisan nggak sih Bu? Nggak punya, Vi, boro-boro buat makan aja susah. Nah, kan biasanya kan begitu. Buat makan aja susah, warisan, kayak begitu. Hah, justru itu saya datang ke sini Bu. Nanti next time saya akan ajarkan handling objection. Kalau ditolak kayak begini jawabnya apa, ditolak begini jawabnya apa, itu mantep ya. Sabar. Gimana mau ditolak orang kalau prospek aja belum, kan begitu. Ini adalah bahasa prospek ya. Jadi saya bilang, Bu Esther, saya mau tanya, Bu Esther sudah punya persiapan buat warisan belum Bu? Jangan, Bu Esther sudah punya warisan enggak? Enggak, hati-hati dengan bahasa. Ya. Jadi ngomong, Bu Esther, saya mau tanya, Ibu sudah punya warisan kah? Aduh, nggak punya, Vi, buat makan aja susah. Justru itu saya datang ke sini, Bu. Saya mewakili perusahaan PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Silahkan diterima sebagai simbolis terlebih dahulu, Bu. Kalau Bu Esther nantinya sudah disiapkan untuk persiapan warisan. Nah, bagaimana dengan pensiun, Bu Esther? Sudah punya untuk pensiun? Lalu buat makan aja susah, pensiun apalagi, Vi? Justru itu saya datang ke sini, Bu. Perusahaan pun juga akan memikirkan masa depannya Ibu. Silakan Bu, secara simbolis dipakai Bu, dibawa Bu, apa diterima Bu. Ya, perusahaan nanti akan menyediakan dana buat pensiunnya nanti. Terima ya Bu, taruh di meja. Nah, kalau untuk saat ini Bu, ini kan manfaat untuk nanti ya Bu. Kalau misalnya dari perusahaan, Ibu juga akan dikasih 1 juta. Tambahan income ya Bu, 1 juta, 1 juta. Ibu pasti seneng banget. Loh, ya seneng ini gimana Pi dapatnya ini? Untuk bisa mendapatkan 3 manfaat ini Bu, syaratnya harus menjadi keluarga besar dulu dari PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Caranya bayar preminya saja 5 tahun, ya etika atau yang disarankan pada saat presentasi atau ketemu sama orang. Sampaikan di awal secara detail apa sih yang didapatkan dari program ini. Jadi jangan 3i-nya dulu yang diceritakan, tetapi manfaatnya apa. Itu ya. Yang kedua, selain lengkap, apa sih yang harus rekan-rekan penuhi di dalam setiap presentasi? Singkat. Buat skrip standar dengan kalimat yang sederhana, akan lebih efektif jika menyampaikan manfaat produk atau programnya dulu. Ya, seperti itu. Salah. Benar, ini gimana nih? Stop share. Nah, ya. Selain detail di awal adalah singkat. Kalau sudah pakai simulasi visual, rekan-rekan tidak perlu cerita panjang lebar, terus akhirnya nanti jadi salah, ngarang-ngarang cerita. Jangan. Udah pakai begini. Kalau yang sudah ahli nih, nggak sampai 5 menit kita udah ceritakan manfaatnya. Dan itu tidak akan ada kalimat menabungnya.
Kalau misalnya teman-teman itu marketing marketing alat pijat ya. Nggak bisa rekan-rekan kayak ada Bu Esther lewat, Bu saya jual alat pijat Bu. Dilihat aja. Tetapi kalau misalnya Bu Esther lewat, permisi Bu, kenapa berdirinya kok bungkuk? Ini pasti ininya sakit ini, sendi-sendinya disakit. Ya kan? Terus Ibu kalau tidurnya susah kan? Kok tahu? Nah, untuk semua kesalahan sendi-sendi ini saya punya alatnya. Itu. Jadi jangan jual produknya, tetapi manfaat daripada produknya. Itu akan jauh lebih membuat orang menjadi tertarik. Ahannya itu cepat, aku perlu. Karena tugasnya rekan-rekan itu adalah menciptakan kebutuhan, create need. Dari ujung Sabang sampai Merauke kalau digodok. Permisi Bu Esther perlu asuransi? Enggak. Permisi Pak Sandy mau asuransi Pak? Enggak. Bu Pak Fran? Enggak. Tapi kalau misalnya kita, permisi, shalom, assalamualaikum. Bapak pasti belum punya warisan kan? Kami sediakan. Bapak pasti belum punya pensiun kan? Kami sediakan. Kalau penambahan income, ditambahin income-nya mau? Mau. Kan itu menciptakan kebutuhan. Jadi orang pada saat kita ketemu ngomong kayak begitu, saya ngomong, wow, ini yang aku cari. Karena rekan-rekan, nggak usah orang lain, Bapak Ibu deh. Pengen berubah, pengen kaya, pengen sejahtera, tapi kan nggak tahu caranya kan. Caranya dari kita. Create need, menciptakan kebutuhan. Yang tadinya nggak butuh karena kita cerita-cerita, ya sama simulasi pakai uang-uangan, orang itu jadinya butuh. Buktikan deh. Berkepanjangan, jangan bertele-tele. Presentasi rekan-rekan itu harus dengan penuh pertimbangan. Pertimbangkan dulu profil calon nasabahnya, ya kan? Profil nasabahnya. Kalau kelihatannya nyuwun sewu, mohon maaf, middle yang biasa-biasa saja, sudah. Salah kalau rekan-rekan nanti ngomongnya, network itu bla 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 bla, salah. Mereka nggak paham. Mereka yang pengen tahu itu adalah, tolong saya dibantu, kamu punya apa supaya bisa membantu keuangan saya. Nah, ya kan? Tapi kalau orang-orang yang sudah tahu asuransi, yang sudah polisnya di mana-mana, baru ya ngomongnya itu yang agak besar-besar, yang agak profesional, yang tinggi-tinggi, tidak apa-apa. Tetapi buktinya yang berminat, yang meminati program kesejahteraan kita ini itu adalah yang menengah ke bawah. Menengah ke atas ada juga, tapi lebih banyak yang menengah ke bawah. Ya, jadi kita harus berpikir pakai bahasa apa ya yang harus yang bisa diterima dan langsung klik itu apa? Ya ini, nggak ada lain. Ya, kalau kita pakai beginian sudah jelas durasi untuk bilang iya itu sudah. Ini rekan-rekan yang ada di Surabaya sudah lakukan itu. Bahkan untuk menjelaskan sistem komisi, sistem itu pun pakai uang-uangan, mereka baru dapat ahanya. Ya. Urusannya itu mata dengan telinga, rekan-rekan. Di bisnis marketing, di bisnis networking atau yang berhubungan sama orang, kita ini harus berhubungan sama otak kanan dan otak kirinya orang-orang ya. Di sini yang saya pelajari dari saya di Brand Booster Indonesia ya, itu lisensinya NASA. Pada saat latihan itu, saya pada pelatihan itu ya, saya diisolasi tersendiri. Saya nggak boleh dicampurin karena katanya magnetnya terlalu merusak yang lainnya. Nggak tahu, saya juga biasa-biasa saja. Kayak gitu, saya disendiriin itu. Ya, sedikit goyang kan kita ada kayak meditasi kayak gitu. Sedikit goyang mereka udah fix sana aja, kamu ganggu yang lainnya gitu. Kenapa dengan otak saya kan kayak begitu. Maksudnya adalah untuk memutuskan ya dan tidak itu dari limbik otak kita. Nah, supaya bisa masuk ke otak, itu harus ada yang bisa dilihat dan didengar. Panca indera pertama kita adalah mata, kemudian telinga. Ya. Kita punya edukasi mengenai manfaat 3i, terus habis itu kita juga ada visual, bantuan visual. Itu yang nanti akan melihat, oh iya, oke, aku mau beli, oh ya tidak. Ya, maka dari itu dua hal ini teman-teman harus bisa menguasai. Enak dilihat mata dan juga enak didengar oleh telinga. Oh, Bu Esthernya itu enak ya dalam menyampaikan. Oh, programnya malah luar biasa lagi. Oke, Bu, aku beli. Tidak perlu cantik, tidak perlu ganteng, ya. Tetapi ya jangan bau badan juga ya, karena kan setelah mata, telinga kan hidung. Ya kan?
ininya cantik, ininya oke, baunya burkat kan yang enggak enak, kayak gitu kan. Ya kan? Seperti itu. Jadi harus nyambung. Mau jualan apa saja itu ya harus yang kece, yang nggak harus cantik ya, nggak usah langsing, nggak usah, udah enak dilihat, matching. Jadi kalau nggak punya baju yang bagus-bagus, ya sudah pakai baju 3i aja, ya kan, mewakili nama perusahaan kita, ya pakai baju 3i, seperti dari mata, telinga. Balik lagi ke materi, ya. Kemudian apa lagi? Kejelasan, ulangi, perjelas berkali-kali mengenai magic word dari manfaat 3i Network. Ulang 5 tahun saja, maka Ibu akan mendapatkan ini semua sampai usia Ibu 74 tahun. Lihat muka saya. Harus bisa loh, main ekspresi, nggak bisa kalau cuman Ibu akan mendapatkan ini, Ibu 60 juta dan ini, malas juga, pergi jauh-jauh lu kayak begitu. Remin aja gitu. Kita sebagai marketing harus menyenangkan, nggak perlu cantik, nggak perlu ganteng, tapi nggak beli bau badan juga, kayak begitu ya. Nanti materinya share lah Bu, ya kan, untuk dibaca-baca gitu loh. Nanti kurangnya yang mana, poin yang mana, mungkin sudah jelas, sudah ini, tapi belum konkret ya. Kesopanan, nah lengkapi momen presentasi kita dengan performan yang baik. Ya, itu tadi. Mata itu, ya, nggak usah ngomongin beli ya, kalau dilihat mata aja, aduh, kemejanya ungu, celananya kuning, aduh males. Ya kan? Padahal programnya yang mau diberikan bagus, tapi kan juga males banget kayak gitu loh. Ya. Jadi yuk dalam segi kesopanan. Jadi buat rekan-rekan yang masih belum punya skill mix and match baju, udah pakai bajunya 3i aja. Ya kan, mau bawahnya jeans, casual looks, it's okay, tidak apa-apa, tapi wow, kayak begitu loh ya. Ya, mukanya itu juga harus yang baik ya. Ganteng tapi bulu hidung kemana-mana, yo. Bagaimana? Lihat udah ilfil, aduh, kayak gitu ya. Loh, jadi seorang narasumber wakil daripada perusahaan itu enggak mudah, rekan-rekan. Kayak begitu. Ingat ya, enggak perlu ganteng, enggak perlu cantik, tapi rapi. Bulu hidung juga harus di itu. Habis makan apa nanti ada lombok di sini juga gitu kayak apa gitu loh ya. Jadi hati-hati. Cepetan saya ngomong ya, enggak ya? Oke. Apalagi ya, dengerin aja, nanti dibaca lagi, diinget-inget. Oh, kalau ini tuh maksudnya ini, kalau ini maksudnya ini. 3 bulan aja lakukan ini untuk diri kita sendiri, ada hasil. Kalau continue loh ya, setelah itu silakan untuk duplikasi. Lah untuk dilakukan sendiri aja belum kok kita mau duplikasi. Nah kalau kita nggak duplikasi, gimana mau networkingnya kita luas? Semuanya itu ada proses, dimulai dari diri kita sendiri dulu. Materi selanjutnya apa? Ya, kesopanan. Tuh tinggal satu lagi. Ya. Ini apa ini ya? Pentingnya untuk tidak menyingkat, menyebutkan nama produk, nama perusahaan, tidak memberikan janji-janji muluk, tidak memberikan jaminan. Jadi ceritakan sesuai dengan bukti yang ada. Ya, maksudnya itu adalah Ibu, perkenalkan saya dari PT AJ Car. Oh, car mobil ya. Kebanyakan kayak begitu loh. Jadi tolong, yuk mulai perlahan-lahan latih lidah kita. Ibu, saya dari PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Ya, atau Ibu, kami dari PT AJ Sentral Asia Raya. Jangan, Ibu, perkenalkan saya dari PT AJ Car. Ngengkar gitu. Mesti jadinya nanti gini. Asuransi mobil ya. Oh, itu udah sedih banget. Mobil kayak gitu loh. Karena memang kita jangan, karena serba salah kayak begitu loh. Kami dari PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Silakan Ibu, kan enak kan? Silakan Ibu diterima sebagai simbolis dari perusahaan kami PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, kan lebih enak daripada silakan Bu diterima ini dari PT AJ Car. Dieng kayak begitu kan ya, pelan-pelan bisa karena terbiasa.
Iya, enggak ada ya, sisa dari kemarin di Jember ya. Jadi overall dari keseluruhan nih, yang saya akan mau ajarkan rekan-rekan adalah bagaimana how to sell, bagaimana menjual, bagaimana bercerita dengan baik dan benar tanpa harus membubuhkan kalimat atau kata menabung karena sudah beda pengertian dan pemahaman. Kalau misalnya rekan-rekan masih bilang coach, tapi sulit coach kalau ngomongin investasi bayar premi, kita harus menjelaskan ini itu. Ya itu tugasnya teman-teman. Sebagai seorang narasumber jangan pakai kalimat yang memudahkan diri sendiri supaya cepat closing, tapi imbasnya ke perusahaan. Katanya Bu Esther itu kalau nabung itu ya kalau 1 juta sebulan. Setahun 12 juta. 5 tahun 60 juta itu menabung. Bu Esther bilangnya menabung. Ya sekarang saya mau ngambil loh, kenapa duit saya cuma sekian. Itu banyak tuh di customer service itu. Karena kalimat menabung. Ya. Coba kalau misalnya bayar premi. Ya. Rekan-rekan bayar premi. Premi 350, kalau setelah dipotong biaya akuisisi di tahun kelima kan ada 16 jutaan ya. Nah, preminya teman-teman yang 16 juta itu yang sudah dipotong sama akuisisi 16 jutanya itu yang kami kelola. Ya dicatat. Kita bisa sukses di bisnis apapun, terutama di 3i Network ini kalau pertama kita tahu tugas kita. Tugas kita tidak menjual, tugas kita sebagai narasumber, kita harus mengkomunikasikan kepada, kita harus mengkomunikasikan stop share. Kita harus mengkomunikasikan program kesejahteraan 3i Network kepada siapapun yang membutuhkan. Selama ada orang hidup di depan kita, cerita. Wah, ada yang hidup tuh di situ cerita. Wah, ada yang hidup tuh cerita. Urusan nanti closing enggak closing itu sudah urusannya Tuhan. Ya, Gusti Allah. Yang penting itu kita cerita yang baik-baik. Tapi kan saya enggak bisa ngomong, coach, saya enggak bisa presentasi. Cerita. Ya. Tidak semua orang itu bisa presentasi, tapi saya percaya semua orang bisa bercerita. Bercerita pakai apa? Pakai uang-uangan sebagai sarana pelengkap untuk bisa membuka mindset yang tadinya tidak pakai bantuan visual untuk bisa ngerti, paham itu tunggu sejam 2 jam. Tapi kalau sudah pakai beginian, yakin deh sama saya, yang tadinya tidak bisa ngomong, jadi pede. Kenapa? Misalnya saya sama Bu Esther, saya ini ilmunya tidak seberapa bagus, tapi saya pakai uang-uangan. Ya karena saya pakai uang-uangan. Fokusnya Bu Esther itu bukan kepada saya loh, tapi kepada uang-uangannya saya. Jujur yang buat kita itu panik, yang buat kita ini grogi karena kita diliatin terus ya, terus apa kamu mau apa? Terus kalau kayak gitu apa nggak bingung kita presentasinya, benar apa benar? Tapi kalau kita datang Bu Esther sudah punya warisan belum? Ini diterima Bu. Yang tadinya melihat saya melotot, langsung lihat uang. Kalau kayak gitu kan enak. Jadi kan kita nggak perlu nggak profesional kalau kita banyak E-nya itu. Tetapi kalau misalnya kita pakai uang-uangan, orang jadi fokusnya yang tadinya ke kita langsung gini. Ya, kalau sudah kayak begitu nanti begini. Nah ini non-verbal ini kalau sudah yang tadinya begini, ngelihat apa? Uang. Oh. Sudah begini. Terus begini, tambah maju, itu orang itu sudah menarik, sudah tertarik sama presentasi kita. Ya, itu belajar secara nonverbal. Ya, saya ulangi lagi. Ya, kita harus tahu tugas kita dan kita harus tahu bagaimana cara melakukannya. Tugas kita apa? Sebagai narasumber, wakil daripada perusahaan loh. PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya dalam hal menceritakan pesan-pesan kesejahteraan, yaitu 3i Network, di mana memberikan program untuk masyarakat Indonesia memiliki persiapan warisan, persiapan pensiun, dan juga penambahan untuk income-nya.
Nah, bagaimana cara melakukannya? Yuk disampaikan dengan fun, disampaikan dengan menyenangkan, dengan pakai uang-uangan. Supaya orang itu kalau didatangi kita itu nggak kayak orang mau diprospek, tapi kayak orang mau diceritain. Kan orang seneng kalau diceritain. Benar apa benar? Ya kan, coba dulu. Kalau saya sudah coba, rekan-rekan yang di Jawa Timur sudah coba, keren. Yang tadinya mau kayak gitu, semua sudah pakai testimoni. Oke coach, terima kasih coach. PD coach. Yang tadinya ngelototin saya sekarang ngelototin uang-uangan coach. Coba ya. Ya, ingat beli di toko-toko mainan, tapi jangan ada Mickey Mouse, Teletubbies. Mana ini tidak ada ini ya, uang persis ini ya. Tapi ada tulisannya uang mainan ini boleh. Seperti itu, ya. Nah, untuk bisa berkomunikasi dengan baik, Bu Esther dan teman-temanku semuanya, yuk belajar mengekspresikan yang kita yakini ini baik buat kita, manfaatnya ini loh. Kita harus mengekspresikan apa yang kita pikir ini baik. Saya pikir ini unit link, saya pikir ini program ini memang baik kok. Karena kan duitnya dikelola loh. Itu harus diekspresikan. Yang kita harus bisa mengekspresikan apa yang rasa ini baik, ekspresikan. Yuk belajar berekspresi di setiap presentasi-presentasi kita nih, yuk pakai mainan ya. Seperti itu lebih enak. Nah di Surabaya nih, di Jawa Timur itu malah saya punya konsep kayak gini, BOP nih ya, GBOP kayak gitu ya. Biasanya kan MC ya selamat pagi bla bla bla. Kalau saya nih bikin GBOP dan ya apa gitu ya, boleh nih dicontoh untuk leader-leader besar nih ya. Tiba-tiba di belakang ini untuk pembukaan ya, ada becak kecil kayak gitu, becak. Jadi kayak ada drama-dramanya gitu loh. Becak, ngayu, semua orang kan ngelihat loh. Lampu dipademin, terus habis itu ada becak sambil mengeluh. Kenapa hidup saya menjadi susah seperti ini? Kenapa? Sandiwara gitu loh. Ya kan? Ini becak. Ya, jadi lagi menggerutu kesedihannya. Nah, ini nanti sama MC setelah ngelihat ini, MC bilang, "Bapak Ibu, tidak semua orang dilahirkan kaya. Tidak semua orang dilahirkan berkecukupan. Termasuk Bapak Ibu dan saya di hari ini, di malam ini. Bapak Ibu pasti akan senang sekali jika Bapak Ibu sudah disediakan ini itu ya. Ngomongin manfaatnya ini baru. Ya, kita ngomongin program 3i Network-nya. Jadi jangan terlalu formal. Kalau saya ya, karena memang saya orangnya lebih ke drama-drama gitu ya. Karena saya suka nyerangnya itu secara psikologi orang. Gitu ya kan, tapi boleh tuh dilakukan. Jadi bikin sesuatu yang berbeda ya. Jadi ekspresikan. Yuk, nggak tahu belinya di mana, silakan beli ya. Saya punya banyak ini ya, untuk simulasi saya nih banyak sekali ya.